Mbak Mela. Selamat pagi semuanya. Kita sapa Tuhan Yesus pagi hari ini, karena Tuhan Yesus telah memberikan banyak berkat buat kita hari ini. Untuk memulai sekolah minggu kita hari ini, mari kita naikkan pujian. Selamat pagi Tuhan. Tak lupa terima kasih. Ya, kita mulai. Berkumpul kembali, bisa bersama-sama memuji Tuhan dalam sekolah minggu hari ini. Sebelumnya mari kita naikkan doa pembukaan dahulu sebelum kita memulai sekolah minggu kita hari ini. Yuk dipimpin sama Mbak Mela. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami pagi hari ini, pagi hari minggu yang indah ini ya Tuhan, untuk bersekolah minggu bersama-sama. Terima kasih ya Bapa, kiranya Engkau berkati sekolah minggu ini dari awal sampai akhir. Turunkanlah Roh Kudus-Mu di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Bapa. Amin. Sebelum memasuki firman Tuhan, kita naikkan satu pujian lagi ya. Kita naikkan pujian Yesus pokok dan kitalah caranya. Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan
dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula bangkainya, lalu tanggainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang di dalam naungannya. Ya, anak, tadi firman Tuhan ya tentang biji sesawi ya. Iya, anak-anak coba berarti tanya sebelumnya, apakah anak-anak mempunyai cita-cita? Ayo, semuanya mempunyai cita-cita? Ya, punya ya. Baik itu kadang-kadang pengen cita-cita menjadi guru, pengen menjadi dokter, pengen menjadi ahli fisika. Banyak ya, semuanya mempunyai cita-cita. Yang jelas, apapun cita-citanya adalah cita-cita yang dapat menjadikan berkat bagi orang lain. Ya, menjadi berkat bagi orang lain. Sekarang coba, tadi dalam ayat tadi ya, dalam firman tadi, perumpamaan tentang biji sesawi. Anak-anak tahu biji sesawi itu apa? Biji sesawi itu bukan biji sesawi yang dimasak itu ya, sayuran seperti kalau anak-anak makan mie ayam ada sayurannya itu ya, sawi, bukan itu ya. Tapi biji sesawi di sini adalah jenis biji itu untuk tanaman keras. Dia kalau sudah tumbuh, bijinya kecil sekali ya, kecil sekali. Tapi kalau sudah tumbuh, dia besar, menjadi besar, tinggi ya, bahkan bisa menaungi makhluk hidup di sekitarnya, bahkan ada bisa burung-burung bisa bersarang di dalamnya ya. Itu biji sesawi kecil. Contohnya biji sesawi ya, seperti ini anak-anak, seperti ini kecil, ini kecil sekali ya, ini kecil. Ini contoh biji sesawi kecil kan, hanya kecil sekali ini ya, ini biji sesawi. Tetapi jangan dikira, jangan diremehkan. Yang kecil itu bisa menjadi besar. Biji sesawi itu besarnya, kecilnya itu hanya 1 milimeter. Coba ya, 1 milimeter itu kecil sekali. Tetapi kalau sudah menjadi tumbuh, dia akan besar menjadi bisa sampai 3 meter tingginya. Sampai 3 meter, dan bisa besar, bisa menjadi sarang burung-burung ya, burung-burung yang di sekitar itu bisa bersarang di situ ya. Nah, itu tadi Yesus juga menghendaki seperti itu bagi anak-anak ya. Tuhan Yesus menghendaki anak-anak yang kecil jangan diremehkan ya. Anak-anak walaupun masih kecil dapat menjadi berkat, menjadi berguna bagi orang yang lain. Jangan nunggu besar, tapi masih kecil pun bisa menjadi berkat bagi orang lain, bisa menjadi berguna bagi orang lain ya. Seperti pada mulanya Tuhan Yesus mempunyai hanya 12 murid ya. Tapi sekarang coba banyak yang ikut Tuhan Yesus, yang percaya akan Tuhan Yesus. Seperti anak-anak juga kan, percaya Tuhan Yesus. Ya, percaya Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan Yesus berarti anak-anak akan menjadi berkat, berguna bagi orang lain ya. Dalam kegiatan anak-anak, dalam kehidupan sehari anak-anak, itu harus menjadi berkat bagi orang lain. Tidak usah menunggu dewasa, tidak usah menunggu tua, masih kecil harus menjadi berkat. Jadi Tuhan Yesus memberikan perumpamaan apa yang kecil seperti biji sesawi,
jangan diremehkan. Karena yang kecil itu bisa bila dirawat, bila dirawat, bila dipelihara, itu akan menjadi besar. Begitu juga dengan anak-anak. Anak-anak yang masih kecil percaya pada Tuhan Yesus. Kalau anak-anak rajin belajar, rajin membaca kitab suci, rajin belajar firman Tuhan, pengen mengerti firman Tuhan, itu nanti anak-anak semakin menjadi besar dalam percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Nah, tadi cerita hari ini, ya, pesan dari Tuhan Yesus yaitu jangan meremehkan hal yang kecil. Yang kecil tetap bisa menjadi besar, menjadi berguna bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Anak-anak sanggup menjadi berkat bagi orang lain? Iya, harus sanggup ya, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berguna bagi orang lain, ya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Nah, anak-anak tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Dan sekarang saatnya kita menaikkan pujian untuk persembahan. Kita akan memberikan sedikit dari berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Berkat yang melimpah itu kita akan berikan kembali kepada Tuhan berupa persembahan. Kita naikkan pujian persembahan burung pipit yang kecil. Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dari awal hingga akhir sekolah minggu kami hari ini. Tuhan, kami juga telah menaikkan persembahan kami sedikit dari berkat-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau sucikan persembahan ini. Ya Bapa, sekolah minggu kami telah selesai. Kiranya Engkau berkati kami dalam hari-hari kami ke depannya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah anak-anak, kita sudah sampai di penghujung sekolah minggu kita hari ini. Dan kita akan naikkan pujian penutup kita, yaitu tambah hari, tambah cinta Yesus.
sekolah minggu yang harus dilaksanakan. Jadi sekian dulu dari Mbak Mela, nanti akan dilanjutkan oleh Bu Rati. Shalom. Nah, Nana, kita tadi sudah mengakhiri acara sekolah minggu ya. Terima kasih Mbak Mela sudah memandu dalam acara sekolah minggu saat ini. Dan anak-anak, untuk sekolah minggu saat ini kita mempunyai kegiatan ya, seperti tadi cerita dari firman Tuhan tadi ya, kita bisa hidup berguna dan menjadi berkat bagi orang lain ya. Kegiatannya udah anak-anak ya, nanti tadi hidup menjadi berkat atau hidup yang berguna menjadi berkat bagi orang lain itu contohnya apa ya? Contohnya misalnya kegiatannya ya, anak-anak belajar dengan giat. Nah, berkat untuk orang lain apa? Orang tua menjadi senang, menjadi bangga ya. Kemudian kegiatan lagi mungkin membuang sampah pada tempatnya ya. Berkat untuk orang lain apa? Lingkungan berarti menjadi bersih, berkat menjadi sekitarnya menjadi bersih ya. Ya, contoh lagi, anak-anak mungkin ada yang membantu menyiram tanaman ya, menyirami tanaman. Apa yang menjadi kesukaan yang orang lain, berkat orang lain, berguna untuk orang lain apa? Nah, tanaman itu menjadi segar, tumbuhan menjadi segar, membantu ibu melihat suasananya menjadi semakin sejuk karena ada tanaman yang segar-segar. Nah, sekarang kegiatan anak-anak, kegiatan tadi ya, contoh-contoh seperti itu tadi. Nanti kegiatan di rumah anak-anak misalnya menyirami tanaman, difoto atau mungkin di video ya, nanti dikirimkan ke ibu-ibu guru sekolah minggu, atau mungkin saat anak-anak belajar minta difoto atau di video ibu ya. Nah, itu karena kegiatan itu bisa berguna dan menjadi berkah bagi sesamanya, bagi sekitarnya, bagi orang lain ya. Contohnya misalnya adik-adik kecil ya, menolong ibu apa? Membuang sampah pada tempatnya, nanti bisa difoto, itu ya, difoto, dikirim ke ibu guru sekolah minggu. Ya, itu ya anak-anak, PR untuk anak-anak, kegiatan untuk anak-anak yang bisa nanti disampaikan, dikirim oleh ibu guru sekolah minggu. Ya, terima kasih anak-anak, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.